Selamat pagi saudara-saudara. Kita bersemangat terus untuk memahami tentang gereja, keluarga adalah milik Tuhan, adalah kebun anggur milik Tuhan. Nah, ini yang kita pahami. Jadi keluarga kita, gereja kita itu bukan milik pribadi. Jadi keluarga pun bukan milik papa dan mama, ya. Itu milik Tuhan, itu kebun anggur Tuhan. Nah, tapi ada orang menganggap keluarga itu adalah milik dia, milik papanya, milik mamanya. Ada gereja, dia katakan, nah, ini milik saya. Nah, kalau orang sudah mengatakan ini milik saya, wah itu sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini sudah sama dengan petani-petani atau penggarap-penggarap ini yang dibenci oleh Tuhan. Jadi jangan sampai ada dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat merasa bahwa semuanya itu adalah milik dia pribadi. Nah, kalau orang udah katakan itu milik saya, maka suka-sukanya dia ngatur. Ya. Di keluarga dia suka-sukanya ngatur. Bapaknya, mamanya, anaknya. Ada anak juga merasa ini keluarga ini milik saya, bukan milik bapak saya, bukan milik mama saya. Dia ngatur semuanya, bapaknya, mamanya, sesuai dengan kehendaknya sendiri. Apalagi udah kecil, anak kecil gitu kan. Tapi ngatur bapaknya. Bapak begini ya, mama begini ya, oh diaturnya semuanya. Karena bapaknya ketakutan, ini anak satu-satunya kan. Kalau dia ngambek gimana tuh? Dia ikutin aja kata anaknya. Ya rusaklah keluarga itu. Jadi kunci kerusakan keluarga adalah karena ayah, ibu, anak merasa bahwa keluarga itu adalah milik dia sendiri, diatur sendiri. Nah, ini yang harus dihindari. Dari Matius ini dikatakan itu milik kebun anggur Tuhan. Jadi orang dalam keluarga itu harus ngikutin kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Nah, makanya keluarga yang menjadi buah yang manis itu kebun anggurnya, pokok anggurnya. Pokok anggur itu kitanya ya. Kalau kebun anggur itu ya keluarga itu semuanya. Kebun anggur itu pribadi-pribadi itu adalah milik Tuhan. Baru dari pokok anggur itu nanti keluar buah yang manis. Nah, apa itu buah yang manis? Nah, menurut Matius tadi yang kita baca, dia adalah buah kerajaan Allah, menghasilkan buah kerajaan. Kok kerajaan ada buahnya ya? Gitu? Bingung kita kan? Buah kerajaan Allah. Tapi kata buah itu adalah hasil. Sebuah kerajaan Allah itu ada hasilnya. Hasil yang baik, hasil yang manis. Yang manis itu artinya adalah yang berguna, yang dicari orang, yang bermanfaat. Tapi kalau buah yang asam, itu orang buang. Nggak ada, kecuali untuk bikin asinan ya. Bikin asin pakai asam-asam benar. Terus bikin sambal yang pakai ada asam. Nah, itu kalau itu lain lagi. Tapi tetap, kalau namanya anggur, sesuatu yang disukai orang kalau dia manis. Kalau asam, jangan beli. Siapa yang mau makan anggur asam? Ada nggak yang makan anggur asam? Ya, nggak ada kan? Nah, artinya orang-orang yang dalam sebuah keluarga, kalau dia menjadi buah yang manis, ini keluarga ini dicari-cari orang. Kalau di kantor itu dicari-cari orang. Kantor anak dari keluarga yang buah manis ini dicari orang. Karena anaknya bertanggung jawab, disiplin, pokoknya sifat-sifatnya itu membangun, ya. Tapi kalau keluarga yang asam, susah untuk dicari jadi pekerja. Karena malas, nggak tanggung jawab, nggak disiplin, aduh macam-macam. Gitu? Siapa yang mau cari? Ya kan? Nggak ada manfaatnya nih anaknya. Kerjanya bengong aja. Gitu? Jadi keluarga yang manis itu menghasilkan bapaknya manis, bukan tampangnya ya, sifatnya. Sifat dalam melayani di kantor, di gereja, di mana, di tengah-tengah masyarakat, manis, enak, berguna, gitu kan? Jadi kalau ada sifat dari seorang anak, seorang ayah, kerjanya hanya di kamar saja bengong, di kamar bengong. Apa itu? Gak ada gunanya, di dalam keluarganya gak berguna, di gerejanya juga gak berguna, di tengah masyarakat gak berguna, ya, di mana-mana gak berguna, ya. Jadi hati-hati
kalau punya anggota keluarga, kecuali anggota keluarganya itu ada kelainan kejiwaan, nah, itu harus diobati. Tapi kalau dia orangnya normal, tapi buahnya itu asam, ada yang nggak beres di situ. Hatinya itu yang nggak beres. Suka melawan seperti petani-petani itu penggarap-penggarap melawan, membunuh, benci, apa pokoknya logikanya itu pada dirinya itu diukur begitu. Nah, oleh sebab itu keluarga yang tidak menghasilkan buah yang manis itu sifatnya seperti petani atau penggarap itu. Dia membunuh, memukul, ya. Memukul tuh kalau di dalam keluarga tuh memukul tuh gimana? Dalam keluarga, istrinya ditonjok, ya, mulutnya kasar, itu kan sifatnya memukul kan? Dalam keluarga begitu nggak? Setuju nggak nih? Setuju nggak penggarap-penggarap yang jahat itu seperti suami atau istri? Istri pernah memukul juga nggak? Pernah, saya pernah. Saya dengar kamu pernah memukul, kan karena mereka ada tiga keluarga dalam satu rumah itu kan, satu istrinya, satu istrinya lagi, terus satu keluarga yang lain. Saya tanya, kamu pernah berantem nggak sama istri kakak kamu? Pernah. Gimana kamu? Saya tonjok dia. Saya bilang, wah ngeri juga. Gimana keluarganya buahnya buah yang masam kayak gitu kan? Ya, nah, saudara, sifat penggarap petani itu adalah memukul, membunuh, melempar dengan batu orang-orang yang diutus untuk menasehati, ya, untuk memberikan sesuatu yang baik, tapi dia dipukul. Nah, keluarga yang tidak menghasilkan buah yang manis itu menolak putusan Tuhan, menolak, kalau sekarang menolak pengkhotbah. Siapa aja pengkhotbah ditolaknya. Pokoknya nggak ada satupun firman yang diterimanya, kecuali yang paling top dari Amerika. Itu pun sekali 40 tahun. Dan setelah pulang dia lupa, gitu kan? Jadi siapa aja yang berbicara tentang firman Tuhan kepada dia ditolak. Nah, inilah penggarap-penggarap menolak utusan dari Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang datang aja yang diutus ke dunia ditolak. Nah, itulah orang Farisi. Itu ahli Taurat, itu pemimpin Yahudi. Jadi sifat keluarga yang masam itu seperti pemimpin Yahudi. Semuanya firman Tuhan itu ditolak, Yesus ditolak. Tapi gayanya seperti orang beribadah. Orang Farisi gayanya kan ibadahnya kayaknya orang suci kan. Nah, pakai jubah, ke gereja aja pakai jubah, ya. Terus pakai topi kayak orang saleh gitu. Nah, itu yang diandalkan orang-orang yang berbuah masam. Jadi jangan lihat dari penampilan orangnya, ya kan? Kalau penatua pas perjamuan kulit pakai jas, wis, kayaknya suci banget ya kalau pakai jas. Kalau yang datang pakai sandal, kayaknya nggak suci. Nah, coba jangan dilihat orang itu manis dari pakaiannya, penampilannya, tapi dari sifat-sifatnya yang kita lihat. Itulah yang dikatakan buah yang manis. Kalau orang Farisi, penampilannya aja, ya, penampilannya kayak orang yang suci. Ya, Farisi, ahli Taurat, apalagi pokoknya imam-imam kepala, tapi di belakangnya, menindas rakyat, ya, menindas umat. Contoh yang ditindasnya apa? Korban hewan atau apa? Domba dibawa oleh orang yang miskin, terus dikatakannya, domba kamu ini cacat, nggak bisa. Nah, akhirnya dijual murah kan, misalnya 50.000 dijual murah. Daripada bawa pulang kan capek kan? Begitu dia dijual murah, langsung distempel sama imam kepala, langsung sah, dijual 400.000. Untung nggak imam kepala? Dijual murah 50.000. Dijual setelah dicapnya pakai stempel baik alam, wah udah langsung suci kan, gara-gara di stempel. Dijualnya 400.000, bayangkan 350 untungnya berlipat-lipat. Nah, itulah penampilan yang berjubah, penampilan pakai topi, pakai salib yang gede, tapi menindas orang dalam hal
persembahan domba. Itulah sifat daripada buah yang masam. Nah, kita seperti itu gak dalam keluarga kita. Gayanya, bapaknya gayanya kayak suci banget. Tahu-taunya di luar ada simpanannya. Nah, itu mah gayanya doang. Ya, gayanya, tetapi sifatnya itu nggak murni, nggak setia kepada istri atau kepada suaminya. Itu kan bahaya. Buah yang masam bukan dilihat dari penampilannya. Nah, itulah orang-orang yang dikatakan buah yang masam. Tidak menghasilkan buah kerajaan Allah. Nah, ada sebuah video singkat ya. Ceritanya begini. Ibu A menceritakan tentang anaknya kuliah di Amerika di Harvard. Oh, anak saya rajin dari sejak kecil sampai-sampai nggak bisa ngomong untuk keluarga. Datang si ibu B, ceritanya anak saya malas, bangunnya terlambat, rumahnya nggak rapi, pokoknya semua aib anaknya dia ceritakan. Saudara, anak yang dengar juga kan, kesel dia sama anaknya. Jadi ibu A ini, ibu B menyampaikan aib dari anaknya kepada tetangganya. Nah, saudara, bagaimana kira-kira ibu yang suka menyebarkan aib anaknya kepada tetangganya? Ini ibu yang buahnya manis atau buahnya masam? Masam. Kenapa? Saya dengar nih dari komentar-komentar nih netizen yang bikin komentar itu. Dia ibunya tuh gak tahu ya sakit hati anaknya mendengar yang seperti itu. Itu netizen yang ngomong yang di komentar-komentar saya baca. Bapaknya banyak yang menyalahkan si ibu B ini. Bagaimana mentalnya tidak percaya dirinya anaknya gara-gara diomongin aibnya di depan orang lain. Nah, kenapa nggak sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena Tuhan itu kan memulihkan aib orang. Benar nggak? Tuhan itu kan menyembuhkan, memulihkan. Tadi kan ada pemulihan. Aib itu dipulihkan. Coba si ibu B itu menceritakan kepada tetangganya. Anak saya malas. Anak saya ini nggak rajin. Anak saya begini, anak saya semuanya. Pakainya berantakan. Kira-kira kalau dia ngomong ke tetangga, pulih nggak kira-kira anaknya? Enggak kan? Malah jatuh mentalnya. Malah nggak percaya, ditambah kerusakan yang lain. Jadi orang yang suka menyebarkan aib orang lain itu bukan buah yang manis. Itu baru anak, belum aib suami diceritakan. Suami saya itu begitu. Tetangganya ngomongin. Kira-kira dipulihkan nggak suaminya itu? Tambah berantem tuh. Terus si tetangga bilang, istri kamu begini. Habis berantem lagi. Bukan tambah pulih kan? Jadi menyebarkan aib suami. Suami ada nggak menyebarkan aib istri? Ada. Dia pergi ke kantornya sama sekretarisnya. Istri saya ini. Cuma kamu yang mendengar hati saya. Itu, begitu kan? Itu menyebarkan aib kan? Terus si sekretarisnya bilang, memang istrinya nggak tahu diri. Bubu-bubuin lagi kan? Sama saya aja kalau mau curhat ada terus sama saya. Lama-lama dilepasnya istrinya kawin sama sekretaris. Itu merusak, menyebarkan aib. Itu bukan buah yang manis. Makanya kalau ada anggota jemaat suka menyebarkan menyebarkan aib dari tetangganya, dari siapa saja, ya, itu tanda-tanda keluarga atau ibu atau bapak buah yang masam. Jadi kalau kebanyakan anggota Wisma Jaya menyebarkan aib-aib orang lain, bukan untuk memulihkan ya. Aib udah saya ceritakan semua orang udah saya ceritakan aibnya dia. Itu tandanya persekutuannya ada buah yang asam, ya, asam itu. Yang diceritakan dalam rangka memulihkan, bukan menyebarkan orang kan
Makanya kalau saya kunjungan, jarang saya lihat orang-orang lain. Ya, kalau kunjungan yang sedikit punya masalah ya, pasti saya sendiri. Karena orang itu merasa tenang, ya. Karena nggak disebarkan aibnya ke mana-mana, gitu ya. Makanya kalau penyebar-penyebar aib ada dalam gereja, itu namanya gerejanya buahnya asam, ya. Susah gitu sama Tuhan, tuh nggak suka Tuhan buah yang asam ini. Sebab kalau menyebarkan aib itu, menjelek-jelekan orang itu, makin orang itu tersingkirkan, makin orang itu menjadi lemah, bahkan nggak mau terlibat dalam melayani. Terus gimana Pak? Dia nggak berubah-ubah. Ya ngomongnya sama Tuhan, jangan sama orang tetangga. Ngapain ngomong sama orang? Sama Tuhan, biar Tuhan yang memulihkan. Ya kalau memang dengan orang lain, dengan pendeta atau dengan orang yang benar-benar dipakai Tuhan untuk menolong dalam proses pemulihan, situ ngomongnya. Jangan masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah tetangga. Setiap orang lewat di sini. Semua orang yang lewat dia ngomongin. Itulah buah yang asam. Tapi kalau dia mau memulihkan, apa masalahnya? Suamimu menampak, mari kita berdoa dulu, mari kita ngomong sama pendeta, ngomong sama dia. Jadi ada jalan untuk menguatkan, bukan untuk menyebarkan aib orang. Nah inilah salah satu contoh, itu baru salah satu, banyak lagi ya. Contoh orang ibu yang asam. Ibu yang asam yang kedua adalah anak pertama juara, anak kedua nggak juara. Dia sudah ngomong ini. Kamu nggak seperti kakakmu yang udah ini. Makin stres tuh anaknya kedua. Bukannya dipulihkan, makin tertekan, makin nggak mau bergaul dengan keluarga. Makin menyingkir, makin dikawal. Ya, nah, jadi ingat nih, kalau membanding-bandingkan, ibu atau bapak yang membanding-bandingkan, ini bapak yang asam. Bukan bapak yang manis, ya, karena merendahkan orang, membanding-bandingkan orang yang nggak sesuai dengan potensinya. Ada anak yang nggak berbakat matematika yang nilainya dapatnya 6, ada yang berbakat matematika nilainya 10. Tapi nggak usah dipaksa yang nggak berbakat itu jadi 10 kan? Mungkin bakatnya seniman, bakatnya apa gitu kan? Banyak gitu kan? Tapi jangan membanding-bandingkan anak. Apalagi ngomong ke orang lain. Anak saya pertama itu, perguruan tinggi dan berpokoknya. Tapi yang kedua, suasana udah lulus. Nah itulah ya, bapak atau ibu yang asam, keluarga yang asam, itu begitu. Ya tidak ada satupun penghargaan terhadap anaknya. Allah punya kebun anggur, anak itu harus dipulihkan. Bukan dia ngomong disebarkan ke aib-aibnya. Nah, makanya itu ada orang yang mengutus, ada orang diutus, pastorat atau bapaknya. Tapi bapaknya atau mamanya ngomong begini, jangan urus keluarga saya, biar saya yang urus sendiri. Nah inilah penggarap-penggarap tadi yang menolak keputusan Tuhan. Tidak mau dipulihkan. Nah orang-orang yang tidak mau dipulihkan itu seperti orang Yahudi, pemimpin Yahudi. Dia menyalibkan Yesus, dia menolak Yesus, dia menolak firman, dia menolak kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Kebunnya dicopot Tuhan pagar-pagarnya. Tahu kan kalau dicopot pagarnya apa? Ya datanglah itu apa namanya, binatang merusak-rusak itu kan, musuh datang. Jadi kalau orang sudah menolak Tuhan Yesus, menolak kehendak Tuhan, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, tidak mau mencari kehendak Tuhan, mencari kehendak sendiri, maka kebun anggurnya dikatakan tadi porak-poranda, ya, banyak musuh, banyak apa, bahkan terakhir di dalam saya dikatakan tidak ada awan. Kalau tidak ada awan artinya apa? Itu kering, kebunnya jadi kering, makanya keluarga yang kering itu tidak ada berkat dari Tuhan, karena anggurnya asam. Tuhan maunya anggur yang manis, maka akan diberkati, ada awan lagi, ada semuanya. Oleh sebab itu, kalau kita sebagai orang tua,
Ya, firman Tuhan, kehendak Tuhan, itu yang kita renungkan bersama-sama. Ya. Apa yang Tuhan katakan dari sifat-sifat Allah yang harus dikerjakan? Contohnya tadi apa? Yaitu tidak menyebarkan air ya. Kalau tadi saya Armando sama Grace bilang apa sifat-sifat Allah? Yang pertama tadi pembahasannya adalah damai, sabar, mengampuni. Apalagi adil. Ya, apalagi 5 tadi mengasihi. Itu yang direnungkan, suami istri yang renungkan dulu nih. Bagaimana contoh damai kita perbuat dalam keluarga kita. Ya. Kalau menyebarkan air tadi, damai enggak? Enggak kan? Bikin cekcok kan? Keadilan apa tuh? Bagaimana kita mencontohkan keadilan? Gitu kan? Jangan banding-bandingkan anak pertama adil dengan ini, ya. Nggak sesuai pembandingannya, nggak adil itu kan? Emang dia nggak punya bakat kok. Apa kita paksa-paksakan dia supaya jadi kayak kakaknya, gitu kan? Adil lah terhadap keluarga, terhadap suami, terhadap istri. Damai. Baru 5, masih banyak kan? Kehendak Allah itu dibahas dalam persekutuan suami istri. Jangan nggak ada persekutuan suami istri ngomongin apa kehendak Tuhan, apa yang perlu kita taati. Nah, kalau kehendak sendiri aja yang dikerjakan, ya udah siap-siap aja jadi kebun anggur yang masam, ya dah? Siap jadi kebun anggur yang manis, ya dah? Semuanya siap. Suami istri yang masih punya suami istri ya kalau sudah dahulu ya kita kabul buat ini keluarga aja ya. Tapi kita siaplah dalam persekutuan suami istri untuk melihat bahwa kehendak Tuhan itu yang menjadi dasar bagi kita untuk membangun kebun yang anggur. Buah kerajaan itu adalah belajar mengenal Tuhan Yesus. Dalam Filipi kan belajar makin mengenal Yesus dan kehendaknya. Jangan anggap sudah kenal. Kalau sudah pakai jubah, sudah pakai Alkitab, wow, udah pasti kenal. Jangan seperti orang Farisi. Hadir di gereja, lipat tangan, memberikan persembahan, itu belum tanda mengenal Tuhan Yesus. Ya, tanda mengenal Tuhan Yesus adalah ketika kita merendahkan diri. Salah saya apa, kekurangan apa saya dari sifat-sifat Allah Tuhan. Renungkan sifat Allah apa yang masih kurang. Disitulah kita mengenal Tuhan Yesus. Filipi Tuhan pasal 3 tadi kan, kenal, makin mengenal. Jangan bangga-banggakan kesukuan apapun masa-masa lalu. Mengenal Tuhan Yesus lebih menguntungkan dari mengenal manajemen uang. Benar gak? Benar kan nih? Mengenal Tuhan Yesus lebih menguntungkan daripada mengenal manajemen keuangan. Itu paling utama. Cari dahulu kerjaan Allah, maka kamu akan diberikan buah yang manis. Amin. Mari kita masuk dalam saat ini.